Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, kita mau melanjutkan pembahasan untuk raket terbaru dari brand baru yang barusan saya review. Beberapa waktu lalu sih udah saya unboxing. Teman-teman yang belum lihat unboxing raket ini boleh klik pojok kanan atas teman-teman, atau nanti link video unboxingnya saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Ini adalah raket dari brandnya Yakuza di series Nanotech 700. Ya, sebetulnya di video unboxing kemarin, saya berpikir raket ini punya ekspektasi positif yang bagus banget. Karena dari desainnya, raket ini juara banget. Di harga 190 ribuan kosongannya, sebetulnya raket Yakuza Nanotech 700 ini punya desain yang sangat bisa diandalkan. Terutama kalau kita bandingkan dari beberapa brand yang pernah saya review di harga segitu. Finishing raket ini benar-benar layak banget ya di harga 190 ribuan. Dan jadi salah satu finishing raket yang terbaik di kelasnya. Tapi apakah desain dan finishing raket ini yang saya bilang positif banget, bagus banget, layak banget di harga 190 ribuan jika dibandingkan dengan brand-brand lain? Bisa layak juga untuk feel pemakaian ketika dipakai main di lapangan. Gimana feel-nya, gimana karakter raket ini? So nanti bakal kita jelaskan di video ini, jangan skip videonya biar teman-teman gak ketinggalan informasi satupun soal feel pemakaian dari raket Yakuza di series Nanotech 700 ini. Sebetulnya awal kali saya melihat raket Yakuza Nanotech 700 ini, saya lumayan berekspektasi yang jauh ya. Maksudnya terutama dari frame shape raket ini yang pipih, kemudian ada unsur heksagonnya, lancip-lancipnya, yang biasanya swingnya itu bakal kerasa enteng, responsif, agresif, dan gampang dipakai, terutama cocok buat teman-teman yang suka main speed ya. Di sisi lain, shaft raket ini pun kelihatan nano ataupun kecil, slim shaft tuh teman-teman. Jadi secara keseluruhan desain raket ini tuh seharusnya bakal punya apa ya, performa yang cukup bagus. Pertama kali saya berpikirnya seperti itu, tapi ternyata setelah kemarin saya pakai di lapangan, bagi saya raket itu hanya kurang di bagian shaft stiffness-nya, yang ternyata shaft stiffness raket ini real banget di 9.0, yang berarti raket ini memang karakternya fleksibel, dan fleksibelnya bener-bener kerasa banget teman-teman. Ya, dengan BG66 Ultimax tarikan 27-28 lbs, sebetulnya raket ini hitting soundnya nggak mengecewakan, lumayan bagus, tapi bukan yang bagus-bagus banget. Ya, sesuai lah dengan harganya yang 190 ribuan. Setelah tersetting seperti ini teman-teman ya, raket Yakuza Nanotech 700 ini ada senarnya. Kemudian grip bawaannya saya buang, saya ganti grip handuk kesukaan saya. Raket ini tuh beratnya di 86 gram, jadi kategori raket yang nggak terlalu berat sebetulnya. Tapi sayangnya memang balance point raket ini yang seharusnya even balance, tapi ternyata kemarin kan kosongannya rada di 300 berapa ya, 305 mm ya. Dan setelah tersetting seperti ini tuh balance point-nya jadi 315 mm. Jadi walaupun raket ini nggak terlalu berat secara keseluruhannya, tapi karena keseimbangannya lebih berat, condong head heavy, berat kepalanya banget ya. Di 315 mm tuh ini feel berat kepalanya kerasa banget. Akhirnya feel swing raket ini tuh kerasa nggak enteng-enteng banget, apalagi ditambah dengan shaft flexibility yang shaftnya ini fleksibel ya. Akhirnya bener-bener ketika kita melakukan swing dengan kekuatan keras ya, buat saya pribadi ya, ketika saya melakukan swing smash gitu atau drive gitu, kayak bener-bener ngebandul banget gitu, kepalanya rada-rada ngedelay ke belakang gitu. Makanya bener-bener ketika saya pengen nyaman pakai raket ini tuh kayak melakukan pukulan dengan nggak full power, mungkin 50-70%an mukul, dia udah menghasilkan power yang besar. Jadi kontrol pukulannya lebih dapet sih, terutama timing pukulan itu lebih bisa menyesuaikan sih. Karena perpaduannya memang buat saya pribadi kurang pas. Ya itu sih, kurang pas. Baik.
Yap, itu tadi ya guys, video match saya kemarin main bareng kawan-kawan saya di lapangan. Pakai raket brandnya Yakuza di series Nanotech 700 ini. Jadi bener-bener feel yang saya rasakan, raket ini ya ngeflexnya kerasa banget. Sebetulnya diadaptasi nggak terlalu sulit ya, asalkan teman-teman memang biasa pakai raket yang shaft flexibility-nya atau kelenturan shaftnya ini memang fleksibel ataupun lentur. Karena buat saya pribadi ketika menyesuaikan timing pukulan ketika pakai raket Yakuza Nanotech 700 yang karakter shaftnya fleksibel ini, yang saya rasakan ketika mukul ya, misalnya long jauh ataupun pukulan-pukulan smash yang kita lakukan, salah satu kelebihan raket fleksibel kayak gini tuh ketika kita mukul shuttlecock misalnya long jauh gitu ya. Kalau saya pribadi sih nggak perlu mengeluarkan semua tenaga yang saya miliki ya. Jadi hanya pakai setengah gitu aja. Tas gitu, asalkan timingnya pas, dia ini bisa memunculkan output power yang besar. Di sisi lain ketika kalau kita malah terlalu keras memukulnya, kadang malah out banget. Apalagi raket ini kan kemarin saya pasangin BG66 Ultimax ya, tarikan di 27-28 lbs. So dengan senar yang tipis, senar yang repulsionnya tinggi banget kayak BG66 Ultimax ini, ditambah shaft flexibility yang lentur, sebetulnya perpaduan yang kurang asik buat saya pribadi. Mungkin kalau senarnya agak tebel dikit malah ngontrolnya lebih gampang. Jadi itu satu catatan pertama yang saya sampaikan ke teman-teman, bahwasanya dengan karakter shaft flexibility raket ini yang lentur, saya melakukan long smash itu kayak nggak butuh tenaga yang besar banget untuk menghasilkan power yang cukup besar gitu. Makanya dengan karakter yang fleksibel kayak gini, sebetulnya raket-raket kayak gini worth it banget buat teman-teman yang memang tenaganya merasa kecil, yang permainannya itu belum mengandalkan permainan cepat atau speed, main-main lambat yang kayak di video saya tadi itu masih bisa survive ya, nggak terlalu sulit untuk mengikuti alur kecepatan permainan yang kita lakukan gitu loh. Beda halnya kalau misalnya teman-teman main lebih cepat, lebih agresif, pasti bakal kurang survive banget, apalagi kalau teman-teman punya tenaga besar. Karena kemarin ketika saya nyobain raket ini ke kawan saya, si Yuda yang mainnya tangan kidal, dia kurang nyaman sih, kata dia sih untuk defense placingnya aja yang nyaman, drive-nya cepet, tapi untuk smashnya belum nemu timing pukulan ataupun output power yang gede banget. Kayaknya itu bisa. Ini play ini. Dia ngerasain gitu. Sudah. Ay. Untuk nyemes ya, Nah, untuk nyemes tuh agak susah lah. agak susah. Cuman kalau untuk flashing kanan kiri biasanya enak. Enak. Smashnya kayaknya belum nemu banget ya. Belum. Kalau frame Solid nggak? Solid nggak? solid sih sebenarnya. Solid Cuman sih. apa karena keentengan? Keentengan. Oh, jadi kayak nggak kerasa kayak nggak nampol gitu ya? Iya. Oke. Kalau frame sih dari segi frame yang pasti enak. Kalau poin keseluruhan kasih berapa? 8. 8 ya? Ya. Belum yang enak lah banget ya? Ya. Nah, dari testimoni kawan saya dan juga apa yang saya rasakan ketika pakai raket ini sih, saya bisa bilang raket ini sebetulnya masih layak untuk pemula-pemula yang tenaganya kecil. Karena untuk teman-teman yang berkembang mahir, saya merasakan ya, yang saya rasakan jujur raket ini memang kurang begitu solid sedikit. Mungkin ya, ini mungkin karena shaft flexibility-nya yang terlalu lentur, akhirnya bikin pemain-pemain berkembang mahir itu kurang nyaman lah, ya kurang solid raketnya gitu. Ketika nepok shuttlecock tuh tek gitu, ngebandul gitu, raketnya kurang des gitu ya.
Ya mungkin kalau beberapa orang sih bilang ya raket-raket yang feel-nya kerasa banget getarannya gitu ya. Dan ini saya rasa kekurangannya di situ aja. Tuh, kalau saya lenturkan ya. Nah, jadi bukan cuma shaft-nya aja guys. Bagian frame kepalanya tuh dia lenturan frame kepalanya tuh rada kelihatan banget gitu ya. Ngelentur juga. Itu yang menurut saya sih bikin raket ini kurang kerasa solid dikit ya. Bawaannya memang materialnya kurang kaku sedikit untuk frame kepalanya. Mungkin kalau shaft flexibility bagian shaftnya ini lentur tapi di sini dibuat kaku sedikit, bakal lebih solid sih, bisa jadi. Atau intinya sih karena saya pribadi memang nggak biasa ataupun nggak begitu suka dengan raket fleksibel. Akhirnya dengan karakter raket Yakuza Nanotech 700 ini yang kerasa banget ngeflexnya, jadinya yang kurang nyaman aja sih sebetulnya. Ya ini jadi evaluasi banget buat Yakuza ya. Nggak tahu ini brand dari mana. Tapi kalau nggak ada website resminya biasanya ya buatan-buatan Cina. Buat teman-teman yang ngerti boleh berbagi di kolom komentar. Jadi saya secara keseluruhan sih raket ini ya worth it buat teman-teman yang tenaganya kecil, pemula, yang mainnya belum cepet. Kalau buat teman-teman yang berkembang mahir ya saya sih bakal lebih milih yang Vans Nanoforce 5. Itu shaftnya lebih medium, lebih kerasa solid loh. Padahal harganya lebih terjangkau yang Vans Nanoforce. Itu 150 ribuan kosongannya dan ini 190 ribuan. Jadi itu secara desain sih ini juara. Kalau dibandingkan dengan Vans Nanoforce 5, tapi kalau untuk performa saya lebih milih Vans Nanoforce 5 yang lebih oke banget, terutama buat teman-teman yang suka main power di belakang gitu, cocok banget. Oke, sementara segitu dulu teman-teman pembahasan raket Yakuza Nanotech 700 ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa terus berolahraga, selamat tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.